Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, perkenalkan nama saya Mirjo Hame. Saya dari kelas manajemen 25K. NIM saya 202500080265. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Arif Firmanto, Eskom MM dan teman-teman manajemen 25K. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa poin penting, ada beberapa poin yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Nah, jadi beberapa menit dengan saya akan menjelaskan. Nah, jadi teman-teman, poin yang pertama itu apa sih pengertian akuntansi? Nah, jadi teman-teman, pengertian akuntansi itu menurut saya, akuntansi adalah cara mencatat dan mengatur uang masuk dan keluar suatu usaha. Bukan hanya itu, akuntansi juga membangun pemilik dan usaha dan mengetahui kondisi keuangan, apakah uang untung atau rugi, serta membantu mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi pengertian akuntansi seperti itu. Pengertian akuntansi itu kalau menurut saya, akuntansi itu bukan hanya mencatat saja, bukan hanya mencatat dan lain-lain, tapi akuntansi itu mencatat dan mengatur uang masuk dan keluar, dan keuntungan dan kerugian. Nah, dan yang kedua, konsep dasar akuntansi. Apa sih konsep dasar akuntansi? Nah, jadi teman-teman, konsep dasar akuntansi adalah memiliki beberapa dasar konsep dalam pencatatan keuangan. Nah, jadi pencatatan keuangan bersifat relevan dan dapat terpercaya. Antara lain itu ada empat bagian. Nah, satu itu adalah memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Nah, dengan itu pemilik usaha bisa mengetahui dengan jelas keuntungan usaha sama uang pribadi. Dan yang kedua, mencatat pembelanjaan barang-barang dan berdasarkan harga asli, bukan pakai pikiran pribadi. Nah, jadi kadang kan kalau kita pakai pemikiran pribadi itu kurang bagus begitu. Jadi harus pakai pencatatan pembelanjaan barang-barang yang kita dibelanjai. Nah, jadi konsep dasar akuntansi itu ya ada 4 bagian. Nah, yang ketiga itu usaha dianggap terus berjalan, bukan untuk sementara. Nah, jadi pemilik usaha untuk punya usaha bisnis itu kan dia untuk mempertahankan lama, bukan untuk sementara. Nah, yang keempat itu untuk pencatatan dilakukan per periode. Nah, misalnya kan per bulan. Nah, itu. Jadi setiap keuntungan, kerugian, uang masuk, uang keluar itu dicatat setiap per bulan agar pemilik usahanya bisa mengetahui dengan jelas. Nah, yang ketiga itu siklus akuntansi. Nah, jadi teman-teman, siklus akuntansi itu ada apa saja sih? Nah, siklus akuntansi itu ada 4 bagian. Nah, dari siklus akuntansi itu membuat setiap keuangan menjadi rapi. Dalam hal pemilik usaha bisa dapat mengerti kalau pencatatan dengan sesuai transaksi dan pencatatan di antaranya itu kan ada 4 bagian. Nah, jadi siklus akuntansi itu udah bisa masuk dalam pencatatan keuangan dengan rapi sesuai dengan uang setiap transaksi itu. Nah, jadi yang pertama itu kan
ada pencatatan setiap terjadinya transaksi. Nah, setiap transaksi itu harus ada pencatatan yang jelas agar tidak apa nih tidak kebingungan dari pemilik usaha. Nah, yang kedua itu ada transaksi dicatat sesuai dengan tanggal dan bulan transaksinya. Nah, jadi setiap transaksi itu ada pencatatan sesuai dengan transaksi yang dilakukannya. Dengan itu bisa membantu pemilik usahanya. Dan ada juga setiap data itu disusun rapi agar tidak kebingungan atau kelupaan dari pemilik usaha. Jadi kembali lagi ke situ, kembali lagi ke transaksi. Nah, jadi setiap usaha itu pemilik usaha pasti punya pencatatan setiap berperiode. Nah, dengan itu pemilik usaha tidak kelupaan. Yang kelima itu dibuat laporan keuangan sesuai dengan pemasaran pengeluaran dan transaksi. Nah, jadi teman-teman, setiap transaksi itu dibuat laporan keuangan dengan jelas agar tidak kelupaan. Nah, yang ketiga seperti itu. Dan yang keempat itu transaksi usaha laundry. Nah, jadi teman-teman, transaksi usaha laundry ini ada 5 bagian. Nah, jadi contoh transaksi usaha laundry itu harus dicatat semua transaksi sesuai dengan semua modal usaha, keuntungan usaha, dan pengeluaran transaksi. Di antaranya itu kan 5 bagian, yaitu satunya pemilik usaha itu memberi modal awal RP, ya, contohnya 10 juta, dan membeli alat atau bensin cuci itu contohnya RP 5 juta, dan biaya membayar sewa tempat atau gedung itu RP 1 juta, dan menerima uang dari pelanggan RP sekitar 4 juta, membayar uang listrik dan air itu sekitar Rp 700. Nah, dengan itu transaksi laundry sesuai dengan usaha yang pengeluaran transaksi. Nah, modal usahanya seperti itu contohnya. Dan yang kelima laporan laba dan rugi. Nah, jadi teman-teman, setiap usaha tuh laba dan rugi itu sangat penting untuk mengetahui hasil usaha keuntungan dari laundry. Nah, jadi kan kembali lagi ke yang tadi itu kan kembali lagi ke transaksi usaha laundry. Nah, jadi laporan yang kelima ini kan laporan laba dan rugi. Jadi kan keuntungan dan kerugian, teman-teman. Nah, hari kan pendapatan itu kan sebesar Rp sekitar 4 juta, dan biayanya itu kan Rp sekitar 200. Maka laba bersih semua hasil usaha itu kan Rp 10 juta 800, teman-teman. Dan yang keenam, neraca atau keadaan keuntungan usaha, kekayaan yang dimiliki oleh pemilik. Nah, apa saja sih yang pemilik miliki, ya? Jadi neraca atau keadaan keuntungan usaha, kekayaan yang dimiliki oleh pemiliknya itu sepertinya aset kekayaan usaha yang miliki, ya, macam kas, mesin cuci, dan perlengkapan lainnya. Nah, dan ada lagi modal yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya seperti uang dan keuntungan dari hasil usahanya. Nah, ada lagi uang karena setiap usaha pasti
dan mengalami kesulitan, maka pemilik usaha pasti meminjam uang kepada pelanggan atau partner usaha. Nah, begitu teman-teman. Yang ketujuh tuh laporan keuangan ini sangat berguna untuk mengetahui keuangan dalam usaha tersebut. Ada 3 laporan keuangan yang berguna untuk diketahui, antara lain itu: satu, sebagian pemilik perlu mengetahui kondisi keuangan usahanya. Nah, jadi satu ini penting. Sebagai contohnya saya ini kan pemilik, jadi saya perlu mengetahui usaha-usaha saya. Yang kedua lagi, ada pemilik usaha juga berperan penting untuk mengontrol usahanya dalam keuntungan, pengeluaran, dan kerugian usaha. Saya sebagai pemilik usaha, berarti saya perlu mengontrol usahanya, tidak bisa membiarkan untuk orang lain yang mengelola. Ya, dengan itu saya bisa mengetahui dengan jelas. Dan yang ketiga ini kan sebagai pemilik usaha mengambil keputusan yang bijak. Ya, jadi seorang pemilik usaha tidak bisa mengambil keputusan dengan tidak bijak. Kalau mengambil keputusan dengan tidak bijak, maka usahanya bangkrut. Jadi sebagai pemilik usaha, sebelum mengambil keputusan harus berpikir bijak, baru mengambil keputusan. Nah, yang ke-8 ini pendapat pribadi. Ya, jadi kalau menurut saya tuh akuntansi itu sangat penting karena membuat keuangan usaha menjadi jelas, dan dengan adanya usaha dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, jadi pendapatan pribadi dan menurut saya itu seperti itu. Akuntansi sangat penting untuk bisa mengetahui dengan jelas dan teratur. Dan kesimpulan saya di sini, akuntansi itu membantu mencatat keuangan usaha, mengetahui untung dan rugi, membantu mengambil keputusan. Usaha sederhana seperti laundry juga membutuhkan akuntansi. Ya, jadi kesimpulan saya seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya singkat ini bisa dapat dipahami, bisa menjadi manfaat kepada teman-teman manajemen 25K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.